sebagai masyarakat Mekka. Saya Rika Agustini sebagai dari kelas 10 IS2 sebagai masyarakat Mekah. Saya Dahilana kelas 10 NIA 2 sebagai masyarakat Mekka. Saya Rahayu sebagai masyarakat dari kelas 10 IS2. Saya Ferdi Ramadan dari kelas 10 NIA 3 sebagai Abdul Muthalib. Saya Najril Siregar dari kelas 10 IS2 sebagai teman Abdul Muthalib. Saya Ahmad Habibi dari kelas 10 IS3 teman Abdul Muthalib. Saya Ulil Hamidi dari 10 NIA 3 sebagai Raja Perang. Saya Ferdian Fauzi kelas 10 IS2 sebagai pasukan Raja Perang. Saya Ahmad Dhani sebagai pengawal Raja Perang kelas 10 IS1. Saya Susanto Hartono kelas 10 NIA 3 sebagai pasukan Raja Perang. Saya Rendi Bastian Siregar dari kelas 10 NIA 3 sebagai pengawal Raja Perang. Selamat menyaksikan. Kisah binasanya pasukan Gajah Abraha yang hendak hancurkan Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad SAW diisi dengan berbagai peristiwa penting. Salah satunya yakni pasukan Abraha yang membuat tahun itu disebut sebagai tahun gajah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 20 maka tahun 570 Masehi, beberapa lainnya menyebut 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah karena pasukannya dipimpin adalah pasukan gajah. Diyakini Abraha berasal dari Yaman yang kala itu merupakan wilayah taklukan Habsya atau Ethiopia. Alkisah, Abraha iri dengan status Ka'bah yang jadi tujuan ibadah haji. Itu sebab ia kemudian mendirikan Al-Qulais di San'a, Yaman untuk menandingi Ka'bah. Mereka sedang beribadah mewakili Ka'bah yang mulia. Oh begitu, sekarang kita kembali ke istana. Seharusnya kita akan membangun bangunan untuk menandingi Ka'bah. Bagaimana menurut kalian? Saya setuju yang mulia. Wahai saudara-saudariku, mengetahui bahwa Raja Abraha mendirikan bangunan. Seperti apa bangunannya? Karena dia memiliki mutiara. Menurut saya, Ka'bah lebih mulia untuk dijadikan tempat ibadah. Apakah kalian setuju?
Karena itu, dia makin marah dan bertekad menghancurkan Ka'bah. Abraha kemudian memimpin pasukan gajah dengan kekuatan spektakuler. Di Yaman, dia sempat dihentikan oleh tetua dan bangsawan dan orang-orangnya. Namun, dengan mudah mereka ditaklukkannya. Begitu pula dalam perjalanan, banyak pemuka suku atau bani yang hendak menghentikannya. Namun, semuanya tak kuasa melawan kekuatan besar pasukan Abraha. Sesampai di batas kota, Abraha menyuruh pasukannya merampas harta Bani Quraisy, termasuk ratusan unta milik kakek Abdul Muthalib. Belakangan, setelah bertemu langsung dan melewati lebih-lebih penting, harta tersebut dikembalikan. Abraha berkira ia tak hendak bertempur. Tujuannya yakni untuk menghancurkan Ka'bah. Sadar kekuatan suku Arab tak sebanding dengan pasukan Abraha, Abdul Muthalib memerintahkan agar seluruh penduduk Mekah mengungsi ke perbukitan. Ka'bah diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak ada orang yang beribadah di tempat yang kubangun? Kenapa kalian tidak tahu? Baiklah, seharusnya kita akan menghancurkan Ka'bah. Ya Allah, bagaimana ini? Raja berada pasukannya yang menyerang Ka'bah. Kita tidak mungkin menyerangnya, pasukan kita terlalu sedikit. Apakah kita harus mengajak masyarakat mereka mengungsi ke perbukitan? Betul. Wahai masyarakat mereka, berkumpul. Wahai masyarakat mereka, mari mengungsi ke perbukitan. Raja berada pasukannya yang menyerang Ka'bah. Di pengungsian itu, mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan tentara Abraha. Sebab tiada kekuatan lain yang bisa menandingi pasukan gajah Abraha. Lalu Abdul Muthalib melepaskan mata rantai pintu Ka'bah dan ikut nyanyi berputar gunung bersama orang Quraisy lainnya. Tak salah pasukan Abraha sampai hampir menyentuh Ka'bah. Tiba-tiba pasukan gajah yang mereka bawa mogok tak mau maju. Ketika dipaksa, gajah-gajah perkasa itu tak bergeming. Gajah itu selalu mundur dan tanpa ingin kembali ke arahnya. Detik berikutnya adalah kehancuran pasukan Abraha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus gunung dari arah seperti burung yang hilang dan berjalan. Masing-masing mereka membawa 3 batu kecil seukuran jari gajah.
تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak terhadap pasukan Raja? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Sekian drama